Hello guys, ketemu lagi dengan teman sukses di sini. Guys, coba lihat teman-teman di sekitar kalian sekarang. Teman kantor, teman kuliah, atau sahabat nongkrong kalian. Abis itu, gue mau tanya nih. Kalau hari ini gue kasih kalian penawaran gila, pilih satu orang di antara teman-teman kalian itu, dan kalian bakal dapat 10% dari seluruh penghasilan mereka seumur hidup secara gratis. Siapa yang bakal kalian pilih? Apakah kalian bakal pilih yang paling jenius? Yang IQ-nya 150? Atau yang paling ambisius? Nah, kalian tahu nggak kalau Buffett pernah bertanya seperti itu pada sejumlah mahasiswa? Terus, apa sih jawaban dan saran Buffett atas pertanyaan itu? Pastiin kalian nonton ini sampai akhir. Karena ini pertanyaan yang dalam dari Warren Buffett. Let's check it out. Tahun 1998, Warren Buffett ngasih pidato legendaris di hadapan mahasiswa MBA University of Florida. Di sana, Buffett nggak bagiin rumus matematika tapi justru ngajak para mahasiswa melakukan sebuah permainan pikiran yang sederhana, tapi bisa mengubah hidup mereka selamanya. Buffett berdiri di atas podium, menatap para mahasiswa, terus ngomong gini. Saya ingin mencoba sebuah eksperimen kecil. Lihatlah ke sekeliling ruangan ini. Lihat wajah teman-teman sekelas Anda. Bayangkan saya memberi Anda hak untuk membeli 10% dari seluruh penghasilan masa depan salah satu teman sekelas Anda. Ingat, Anda berhak mendapatkannya secara gratis. Anda akan dapat 10% dari gaji mereka seumur hidup. Tapi ada aturannya. Kalian cuma punya waktu 1 jam, dan kalian cuma boleh memilih satu orang. Jika kalian diberi kesempatan seperti itu, siapa yang akan kalian pilih? Coba pikirkan ini. Saat mulai menyeleksi teman-teman, mungkin kalian tidak akan memilih orang yang IQ-nya paling tinggi. Artinya, belum tentu si juara kelas yang kalian pilih. Kalian juga mungkin akan melewatkan orang yang paling jago menghafal buku atau yang paling energik. Sebaliknya, kalian akan mulai mencari faktor lain, yakni faktor kualitatif. Mungkin kalian akan memilih teman yang punya jiwa kepemimpinan. Mungkin kalian akan mencari orang yang murah hati, jujur, dan selalu memberi apresiasi ke orang lain. Intinya, kalian memilih orang yang efektif sebagai manusia. Nah, sebelum gue lanjutin ceritanya, coba renungin perkataannya Buffett dulu deh. Apakah kalian bakal memilih orang-orang seperti itu? Ingat, ini adalah masalah mendapatkan 10% uang mereka seumur hidup. Semakin banyak pendapatan mereka, artinya 10% yang bakal kalian peroleh akan makin banyak. Bener nggak? Apakah orang yang pintar dan ber-IQ tinggi pasti bisa menghasilkan uang banyak? Ataukah orang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang berpotensi memberikan imbal balik lebih besar ke kalian? Coba deh kasih komen kalian di kolom komentar. Tapi tunggu dulu. Permainan belum selesai. Buffett sekarang membalik pertanyaannya. Dia ngomong gini. Sekarang, bayangkan kalian harus melakukan short selling atau bertaruh untuk satu teman yang kalian yakini bakal gagal. Tapi kalau mereka ternyata sukses, kalian justru harus membayar 10% kepada mereka. Siapa dari mereka ini yang bakal kalian anggap gagal? Sekali lagi, bukan orang yang IQ-nya rendah. Kalian mungkin akan menunjuk orang yang egois, sombong, tidak jujur, dan sering ingkar janji. Coba tulis kembali sifat orang yang mau kalian beli di kertas sebelah kiri, dan sifat orang yang mau kalian jual di sebelah kanan. Lihat daftarnya. Apakah ada kriteria seperti punya IQ 150 atau yang bodoh? Tidak ada. Semua kriteria yang kalian pilih bukanlah sifat genetikal mereka. Kecerdasan, yang merupakan sifat bawaan dari lahir, tidak mempengaruhi kriteria seseorang di mata kalian. Sebaliknya, kalian memilih orang berdasarkan sifat mereka. Semua sifat, baik itu positif maupun negatif, bukanlah bawaan dari lahir. Integritas, kemurahan hati, kejujuran atau kesombongan, keegoisan, iri hati, itu semua adalah pilihan hidup seseorang. Jika kalian suka dengan kepribadian orang yang jujur, disiplin dan murah hati,
Kalian pun bisa memilih untuk memiliki kepribadian seperti orang yang ingin kalian beli itu. Kalian punya kehendak dan kalian bisa memilih. Kalian bisa memilih untuk menjadi orang yang rendah hati atau menjadi orang yang tinggi hati. Semua itu tergantung dari Anda sendiri. Kabar baiknya adalah kalian sudah memiliki 100% dari diri kalian sendiri. Sekarang tinggal soal kebiasaan apa yang Anda install ke dalam diri Anda. Itu pilihan hidup Anda sendiri. Dan ingat, kepribadian itu juga akan mempengaruhi seberapa besar yang akan kalian dapatkan di masa depan. Jadi, jadilah orang yang ingin kalian beli 10% sahamnya tadi. Oke, itu tadi ceritanya. Apa sih makna sebenarnya di balik pidato ini? Kenapa Buffett malah ngomongin soal karakter? Perumpamaan yang diajarin Buffett ini bisa diartikan dari dua sudut pandang, yakni dari sudut pandang individu dan dari sudut pandang investor. Yang pertama, dari sudut pandang individu. Kalau diibaratkan sebuah mobil yang diciptakan oleh desainernya, kecerdasan dan kemampuan fisik seseorang adalah mesin dari sebuah mobil tersebut. Kalian bisa saja dilahirkan dengan kemampuan mesin yang hebat. Otak kalian cerdas, mungkin kemampuan fisik kalian juga hebat. Tapi, karakter dan kebiasaan kalian adalah setir dan remnya. Kalau kalian punya mesin yang cepat dan bertenaga kuat, tapi setirnya rusak, remnya blong, atau pengemudinya ugal-ugalan, mobil itu bisa aja nabrak tembok dan akhirnya nggak bisa sampai ke tujuan. Sebaliknya, orang dengan mesin mobil yang pelan tapi punya setir yang stabil, tahu arah, dan bisa diandalkan, dia bisa saja akan sampai ke tujuan lebih dulu. Pesan Buffett jelas, banyak orang gagal bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka punya hambatan diri. Kebiasaan seperti ego, ketidakjujuran, dan iri hati itu seperti karat yang merusak diri kalian sendiri. Dan ingat, kata Buffett, rantai kebiasaan itu terlalu ringan untuk dirasakan, sampai akhirnya terlalu berat untuk dipatahkan. Mumpung masih muda, install kebiasaan yang benar. Latihlah dirimu untuk memiliki kebiasaan yang baik dan benar. Yang kedua, arti cerita jika dilihat dari sudut pandang investor. Ungkapan Buffett tadi juga berlaku di pasar saham. Kenapa? Karena sebagai investor kita bisa mendapatkan 10% pendapatan orang lain untuk dimasukkan ke dalam kantong saku kita. Secara langsung tidak langsung, ini adalah cara dia memilih saham. Saat beli saham, kita tidak cuma beli kertas atau kode tiker aja. Kita sedang berpartner dengan manajemen perusahaan itu. Kita menyerahkan uang kita pada CEO perusahaan tersebut. Buffett membayangkan seorang CEO itu seperti teman sekelas tadi. Sebelum memilihnya, kita harus bertanya terlebih dahulu seperti ini. Apakah CEO ini jujur? Apakah dia mementingkan pemegang saham atau cuma memperkaya diri sendiri? Apakah dia mengakui kesalahan kalau gagal, atau malah menyalahkan pasar? Buffett pernah bilang, dia mencari 3 hal dalam diri manajer: kecerdasan, energi, dan integritas. Tapi dia memberi peringatan keras, kalau mereka tidak punya yang integritas, 2 yang pertama akan membunuhmu. Pintar dan energik tapi tidak jujur itu sama saja seperti seorang penipu ulung. Jadi, strategi investasi Buffett sebenarnya sederhana. Cari bisnis yang bagus, yang dijalankan oleh orang-orang yang karakternya seperti seorang teman yang ingin kamu beli 10% pendapatannya. Nah, sekarang gue mau tanya ke kalian nih. Apakah kalian punya pandangan lain tentang kisah yang diajarkan Buffett ini? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kalian bisa jadi teman sukses bagi yang lain. Gue undur diri. See you next time. Bye-bye.